Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Segala Info Menarik. Untuk video pagi hari ini, di sini saya akan melakukan proses pindah tanam ya teman-teman. Nah ini yang di sini ini untuk tomat saja ya teman-teman. Ya jadi ini untuk polybagnya, komposisi medianya itu sudah ada saya berikan ya di video sebelumnya sudah saya upload apa saja komposisi medianya. Dan ini juga sudah kita peram sekitar 1 bulan ya. Ya jadi ini sebelum kita melakukan proses pindah tanam, kita buat dulu lubangnya seperti ini ya. Ya ini juga masih ada proses untuk pembuatan abu kayu ya teman-teman, masih kita bakar. Dan untuk lubangnya ini kedalamannya itu kita sesuaikan dengan bibitnya ya. Jadi nanti akan saya jelaskan ya teman-teman. Ini kita menuju ke bibitnya dulu. Kita lihat ya. Jadi untuk bibit kali ini di sini saya akan menanam cabai merah keriting ya di polybag ini. Jadi ini totalnya hanya 25 tanaman saja teman-teman. Ya jadi untuk bibitnya ini ya sudah kita siapkan. Ini sudah 1 bulan ya. Jadi sebenarnya saya tidak berpatokan dengan umur sih sebenarnya. Jadi saya hanya melihat jumlah daun saja. Jadi kalau jumlah daunnya sudah 6, maka itu menurut saya sudah bisa kita pindah tanamkan. Ya namun kalau bibit tersebut tidak tahan dengan cuaca panas, maka bisa kita lakukan penanaman pada daun yang ke-8 ya. Ya jadi ini karena tahan panas, jadi cukup kita tunggu sampai berdaun 6 ya seperti ini. Nah, jadi ini sudah kita siapkan di masing-masing polybag, jadi tinggal kita tanam. Dan untuk penanamannya ini teman-teman jangan memegang batangnya ya, atau jangan memencet batangnya. Dan juga untuk kedalamannya sekitar segini ya. Ya jadi harus dalam ya teman-teman, biar akarnya itu tumbuh dan juga tanamannya kuat ya teman-teman. Ya jadi seperti ini. Dan jika untuk bibit cabutan seperti ini, maka kita perlu lakukan penekanan ya. Namun jangan terlalu keras teman-teman. Nanti akarnya bisa patah ya atau bengkok. Untuk akar tunggangnya nanti bengkok ya teman-teman. Jadi jangan terlalu keras untuk ini memadatkan tanahnya. Tapi kalau teman-teman melakukan penanaman itu dengan cara dari polybag ya, atau dari bambu, itu tidak perlu lagi kita melakukan pemadatan seperti ini. Jadi tinggal tanam saja. Ya baiklah teman-teman, kita lanjut untuk proses penanamannya ya. Ya jadi sekali lagi ya, untuk penanamannya itu usahakan ini sebatas daun utamanya ya, yang 2 ini. Itu tujuannya nanti supaya akarnya tuh banyak ya teman-teman, supaya tanamannya juga lebih kuat dan juga pertumbuhannya juga lebih subur. Ya jadi untuk batangnya sekali lagi juga ya, kalau kita pencet itu bisa jadi nanti akan busuk teman-teman. Jadi karena di batangnya cabai itu kan ada bulu-bulu halus, nah itu kalau rusak maka tanaman kita itu akan mudah terserang oleh jamur atau penyakit ya. Ya jadi setelah kita melakukan penanaman, ini selanjutnya kita siram ya teman-teman. Ya jadi kita siram ini sampai jenuh air ya. Tujuannya untuk agar medianya juga lebih padat, kemudian tanamannya juga tidak stres ya teman-teman. Ya oke, jadi ini saya akan melakukan penyiraman. Ya baiklah teman-teman, untuk video kali ini di sini dimana untuk tanaman kita itu sudah berumur 5 hari ya. Dan pertama kita lakukan ialah melakukan penyepraian. Nah, di sini air yang saya gunakan hanya 1 liter ya, karena tanamannya juga sedikit. Ya jadi setelah kita perhatikan di tempat saya ini itu kutu kebulnya itu banyak teman-teman. Ya, jadi untuk mengatasinya ini di sini saya menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin ya. Jadi untuk dosisnya ini 0,5 mili saja. Nah jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini yang sudah terkena infeksi dari kutu kebul. Nanti ini juga rencananya akan saya cabut teman-teman. Itu akan saya sulam nanti. Jadi di sini ada 2 yang terinfeksi ya teman-teman. Sebenarnya bisa sembuh, tapi karena saya tidak mau repot, maka saya akan menyulamnya saja dengan bibit yang baru ya.
Ya, jadi sebelum kita melakukan penyepraian, ini untuk peneduhnya ini ya, supaya tidak terkena sinar matahari. Ini kita buka dulu. Ya, lalu setelah itu kita lakukan penyepraian ya. Untuk penyepraiannya ini kita lakukan secara merata ya. Karena tanamannya masih kecil, jadi ini mudah ya untuk kita spray. Ya, jadi tips untuk mengatasi serangan dari kutu kebul itu bagusnya kita melakukan penyepraian itu saat ini ya, masih ada embun ya. Pagi-pagi sekali itu biasanya jam 6 atau setengah tujuan ya. Jadi itu sangat bagus sekali untuk menekan perkembangan dari atau serangan dari kutu kebul. Ya, baiklah teman-teman, di sini usia tanaman kita sudah 10 hari ya, dimana ini kita akan melakukan pemupukan yang pertama, dimana yang sebelumnya itu kan kita melakukan penyepraian ya. Dan untuk untuk pupuk kali ini di sini saya hanya menggunakan urea ya. Ya, jadi ini urea ya teman-teman. Nah, ini juga pupuk yang paling ditakuti oleh petani teman-teman. Nah, karena dia ini seperti apa ya? Silet ya, dia ini seperti silet begitu. Jadi sangat tajam teman-teman. Jika salah maka tanaman kita itu akan hangus. Nah, di sini saya menggunakan dosisnya 10 gram untuk 5 liter air. Jadi kena 2 gram per liter airnya ya teman-teman. Nah, ini tidak saya sarankan juga kalau lebih. Nah, nanti kita akan lihat ya. Namun sebelum kita melakukan pemupukan, di sini saya akan contohkan juga cara untuk melakukan pruning daun. Ya, jadi di sini saya pruningnya itu saat usianya 10 hari. Nah, itu juga tidak menentu teman-teman. Jadi kita lihat saja jika sudah memunculkan dua tunas di atasnya, itu sudah bisa kita melakukan pruning daun walaupun sedikit seperti ini ya. Nah, itu hanya sedikit. Namun itu sudah bisa kita melakukan pruning ya. Ya, jadi di sini kita hanya sisakan itu 4 daun. Jadi totalnya 6 daun ya. Jadi yang duanya itu daun utamanya itu tidak dihitung. Jadi kita sisakan 4 daun. Nah, selanjutnya ini kita lakukan pengocoran, ini untuk dosisnya 200 ml per tanaman. Kita kocorkan secara melingkar seperti ini, dan hati-hati jangan sampai terkena daunnya teman-teman. Kalau terkena daunnya, ini urea ini sangat keras, maka daun itu akan langsung hangus teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi. Di sini saya akan melakukan pemupukan yang keduanya, di mana untuk penyepraiannya itu masih sama ya. Ya, jadi ini untuk dosisnya 10 gram ini ya. Pertama, ini tadi saya cari untuk wadah yang lebih besar, tidak ada teman-teman. Jadi ya pakai sendok saja ya seperti ini. Jadi tadi itu 10 gram ya. Kemudian ini kita tambah lagi 12 gram. Jadi ini sudah 22 ya. 22. Selanjutnya kita tambah lagi sekitar 11 gram saja ya. Ya, segini ya, 11 gram. Kemudian ini kita gunakan Ultradap ya. Jadi kemarin itu kan hanya urea tok saja ya, tunggal. Nah, ini kita rolling dengan Ultradap. Jadi untuk dosisnya ini Ultradapnya kita berikan ini kelebihan ini kayaknya ya. Kita kurangi dulu. Ini ya, jadi ini 10 gram saja ya teman-teman. Ya, di sini untuk pupuknya itu tidak terlalu banyak karena kita akan menambahkan dengan POC. Nah, ini POC-nya juga pekat ini teman-teman. Untuk nilai ppm-nya itu sudah saya perlihatkan ya. Ini sampai 9 ribuan ya. Jadi ini 100 ml untuk 5 liter. Kemudian kita aduk lagi ya ini. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan POC juga. Ini bahannya adalah mengkudu. Tujuannya yang kita ambil adalah asam aminonya ya. Karena ini mempunyai asam amino yang kompleks juga. Bagus juga ya untuk tanaman. Ya, untuk selanjutnya kita kocorkan seperti ini. Dosisnya masih seperti biasa adalah 200 ml per tanaman.
Dan juga ini masih seperti biasa ya, kita kocorkan secara melingkar seperti ini ya, biar pupuknya itu tidak jenuh di tengah. Kalau jenuh akan susah nanti untuk penyerapannya tanamannya. Jadi kita buat melingkar seperti ini ya. Ya baiklah teman-teman, untuk kondisinya saat ini kita lihat dahulu. Ini yang masih ada peneduhnya ini, sulaman itu ya teman-teman, yang ada dua itu. Ya jadi ini untuk calon tunasnya sudah mulai kelihatan ya. Jadi memang urea itu reaksinya memang sangat cepat teman-teman. Tapi dia juga itu sangat beresiko untuk tanaman. Jadi kita perlu hati-hati untuk mengaplikasikannya. Ya jadi seperti ini ya, ini bisa ya teman-teman lihat. Jadi kalau kita melakukan pemotokan pucuk atau pruning pucuk, maka tunasnya itu akan banyak teman-teman seperti ini. Lain halnya kalau kita hanya melakukan pruning tunas ya, itu hanya satu cabang saja. Namun ini karena kita melakukan pruning pucuk, maka cabang-cabang yang lainnya itu akan keluar nanti. Ya, jadi ini akan saya skip, kita akan lihat beberapa hari ke depan ya, beberapa minggu ke depan. Ya, baiklah teman-teman, di sini sudah 2 minggu lebih ya ini. Hampir 3 minggu ya ini. Dan perkembangannya seperti ini. Ini yang kita sulam ya, sudah mulai muncul juga tunasnya. Kemudian ini yang bagusnya ya, yang kita tidak sulam. Bisa teman-teman lihat di sini untuk cabangnya itu ada 1 2 3 4, ada 5 ya ini. Ya, ada 5. Nah, itu satunya ya. Dan juga rencananya ini nanti akan saya coba lagi bagaimana untuk kita tambah lagi ya cabangnya. Jadi kita akan melakukan pruning itu 2 kali. Ya kalau bisa ya teman-teman. Jadi makanya teman-teman pantau terus channel saya ini, jangan lupa di subscribe ya, diaktifkan juga notifikasinya, biar nanti kalau saya update video-video terbaru teman-teman itu tidak ketinggalan ya. Jadi di video saya ini saya lebih ke uji cobanya, praktek langsung ke lapangannya. Jadi adapun yang bagusnya teman-teman bisa ambil dan yang jeleknya teman-teman bisa buang. Jadi sebelum teman-teman uji coba sendiri, biar saya yang uji coba ya. Jadi teman-teman juga bisa merequest apa saja yang perlu kita uji coba agar nanti saya uji cobakan. Jadi teman-teman bisa melihatnya saja ya. Ya jadi ini untuk pertumbuhannya alhamdulillah ya, sangat subur. Ini juga untuk pertumbuhannya juga lebat. Dan untuk penyepraiannya ini masih kita menggunakan abamectin ya, seperti yang pertama itu. Jadi itu saya gunakan selama 4 kali berturut-turut. Ya, jadi untuk selanjutnya ini kita akan rolling nanti untuk bahan aktifnya. Dan untuk pemupukannya juga ini kita rolling menggunakan urea, kemudian NPK dan juga Ultradap. Dan yang ketiga masih menggunakan kembali yang pertama ya, yaitu kita menggunakan urea lagi. Jadi kita rolling seperti itu. Untuk dosisnya yang pertama itu kan 10 gram. Kemudian yang ketiga ini kita menggunakan 15 gram. Oke, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe juga ya, karena subscribe dari kalian itu secara tidak langsung itu menambah semangat saya untuk melakukan konten-konten percobaan seperti ini ya. Ya baiklah teman-teman, bagi yang sudah menonton dan juga yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.